Kota Bandar Lampung dikenal sebagai salah satu daerah transmigran saat program transmigrasi penduduk diberlakukan oleh Orde Baru beberapa dekade silam. Selain itu, kota yang sudah eksis sejak tahun 1600-an ini merupakan pintu gerbang utama Pulau Sumatera bagi yang berasal dari timur Indonesia, terutama Pulau Jawa. Kota yang berjuluk Tapis Berseri ini merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Kini, Kota Bandar Lampung menjadi sentra penggerak utama untuk seluruh bidang yang ada di Provinsi Lampung. Kota ini memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Populasi penduduk di kota ini berjumlah sekitar 1.184.949 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2021. Dengan kepadatan mencapai 5.332 km persegi, Bandar Lampung merupakan salah satu kota terpadat di Pulau Sumatera dan kota terpadat di Pulau Jawa. Seperti yang diketahui, posisi Bandar Lampung sangat strategis sebagai daerah transit aktivitas ekonomi antar Pulau Sumatera dan Jawa. Hal ini menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan kota Bandar Lampung. Produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Bandar Lampung ditaksir mencapai 97,98 triliun rupiah pada tahun 2021. Kontributor utama ekonominya bersumber dari industri pengolahan. Di tahun tersebut, ia menyumbang total 12,96 triliun atau sekitar 20,3% dari total kegiatan ekonominya. Penting diketahui, kopi kering olahan menjadi subsektor industri paling dominan. Hasil bumi yang sering dijumpai dan diperdagangkan di Bandar Lampung adalah kopi, lada, dan pisang. Selain pengolahan, sektor perdagangan besar ataupun kecil serta transportasi dan pergudangan turut pula berkontribusi besar terhadap PDRB, masing-masing 12,7% dan 16,1%. Bicara soal perdagangan merupakan penggerak utama ekonomi karena di samping sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat, melalui sektor perdagangan, penataan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat di dalam kota tersebut juga terjamin. Selain itu, melalui sektor ini juga mampu menyediakan lapangan usaha dan lapangan kerja yang potensial bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, pasar tradisional maupun pasar modern sebagai sarana perdagangan merupakan sarana yang vital untuk melakukan transaksi perdagangan yang merupakan aset bangsa yang tidak saja bernilai ekonomi, akan tetapi juga bernilai sosial dan budaya. Bahkan, dari sisi ekonomi ternyata pasar rakyat ini memiliki peran yang strategis gitu dan mempunyai daya tahan yang kuat bila berhadapan dengan goncangan. Maksudnya goncangan tuh hambatan ekonomi gitu, baik lokal maupun global. Salah satu sarana distribusi perdagangan yang dapat mengindikasikan keberhasilan ekonomi rakyat itu ya adanya penyediaan fasilitas-fasilitas pasar rakyat dan pasar modern yang memadai sebagai pusat aktivitas perdagangan. Sedikit saran mungkin ya untuk pasar, sebaiknya pasar rakyat ini mendapatkan porsi perhatian yang memadai. Pembangunan serta pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dengan baik agar bisa meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang tradisional dari para pemodal besar yang berjualan melalui jaringan pertokoan modern. Seperti yang baru-baru ini diberitakan, itu adanya pasar BUMN yang digelar di Bandar Lampung. Itu memberi arti bahwa Lampung memiliki potensi besar menjadi sentra produksi bahan pangan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Sedangkan saran lainnya secara keseluruhan adalah untuk pemerintah diharapkan dalam membuat kebijakan maupun perencanaan perlu melihat bagaimana keunggulan, basis, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan di wilayah itu sendiri dan daya saingnya secara lebih matang dengan mempertimbangkan keadilan, kesejahteraan, dan keberlangsungan sektor di masa yang akan datang dengan menerapkan bidang keilmuan terkait. Karena hal ini akan memiliki dampak lain dalam jangka panjang. Kemudian, untuk sektor non-basis,
Ya mungkin yang saya teliti pada analisis shift share atau analisis Elki, itu sektor dan basis di daerah saya seperti pertanian, selain dapat melakukan impor, pemerintah juga dapat melakukannya dengan perluasan wilayah dengan melihat sisi keadilan yang mensejahterakan rakyat. Di samping itu, untuk masyarakat sendiri diharapkan dapat mengambil keputusan maupun melakukan perencanaan dengan tepat untuk mengembangkan potensi diri maupun untuk merencanakan investasi di masa yang akan datang dengan melihat sektor-sektor apa saja ke depannya yang mereka butuhkan gitu. Sehingga dalam tenaga kerja itu tidak ada eksploitasi dalam sektor primer maupun salah merencanakan dalam berinvestasi pada sektor yang bukan merupakan sektor dominan atau sektor basis sektor potensial di masa yang akan datang. Sekian.